semua kan membaca apa yang tertulis kan. Anda menafsirkan apa yang Anda baca. Maaf kalau saya katakan kitab Anda juga kan menafsirkan kan. Oh Tuhan saya menunjukkan kata. Tadi jelaskan oleh Kang Adit, kan juga mana Tuhan kamu kan nggak kelihatan. Iya. Berarti kalau begini, berarti kalau Al-Quran itu masih menggunakan tafsir, ya, berarti Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak sempurna. Dan Bapak ini tidak gimana bisa ya, Pak? dipahami. Pak, maaf, cara memahaminya gimana ya? Dari lafaz ini justru Allah ini memudahkan manusia untuk memahami firman-Nya gitu. Contoh lah ini, kata al-awal. Kalau Anda mau mengatakan secara terjemah itu al-awal itu yang awal, yang pertama. Iya, yang pertama. Nah, betul. Sekarang yang pertama itu berarti yang awal itu, berarti kan kalau memahami dari kata ini secara tertulis aja, tidak dipahami dengan penjelasan ayat-ayatnya, gitu kan? Ayat-ayat yang lainnya, maka Anda di situ akan terperangkap dengan pemahaman, oh berarti yang pertama kali ada itu Allah gitu kan, atau Tuhan. Iya, kan bisa kita pahami. Dapat, dengan jelas kita bisa pahami. Menurut Anda, Kang Pengikut Yesus, bentar Kang Alif, menurut Anda Allah berawal ya? Iya, tentu. Kalau letter kepada ayat tadi ya, saya menggunakan ayat saya gitu kan. Berarti kita sepakat bahwa Allah itu diawali ya, ada permulaan gitu kan. Setuju Anda? Apa? Bahwa Allah itu dimulai, ada awalnya gitu kan. Dulu nggak ada apa-apa, terus Allah ada, apa begitu Anda berpikir? Nggak ada apa-apa di muka bumi, terus Allah ada. Ini Allah menciptakan bumi gitu ya? Narasi Anda, nalar Anda. Karena Allah awal, betul, setuju. Jadi kalau yang awal itu adalah yang pertama kali ada. Ya berarti Allah pertama ada kan? Pertama kali ada Allah ada kan? Iya. Sebelum Allah berarti nggak ada kan? Nggak ada apapun kan? Nggak ada. Iya, berarti Allah diadain kan? Terus ada Allah gitu ya? Atau Tuhan ada gitu ya? Betul. Apa? Sebelumnya nggak ada apapun di muka bumi ini, bukan di muka di alam ini nggak ada apa-apa. Terus Allah ada gitu ya? Ya kan awal kan, pertama kali ada kan Allah ya, begitu ya? Iya. Iya, betul. Betul. Nah ini yang keliru. Kang Alif silakan jelaskan Kang Alif. Iya, makanya bingung ketika kata al-awal itu kan ada makna, ada asror namanya, makna yang terkandung di kata al-awal gitu kan. Al-awal itu ada yang kalau masalah yang itu saya tidak pernah pertanyakan. Tapi yang saya pertanyakan kan? adalah yang zohir dan yang batin. Anda kata awal itu salah. Ya, maaf ya. Sebelum ke batin, ke kata awal pun ada salah. Kalau Anda mengatakan bahwa pada awalnya itu kosong, terus Allah ada. Artinya Allah mengawali kan, pertama-tama itu Allah. Itu udah salah kan, penjelasan narasi dalam Islam nggak salah itu. Makanya kan dia yang paling awal, tidak ada segala sesuatu. Pertanyaan saya kan begini, jebakan saya kepada Anda. Awalnya kan kosong nih, nggak ada apa-apa kan. Terus Allah ada kan gitu ya. Karena awal kan, yang pertama ada kan Allah kan ya, begitu ya. Nah itu salah. Karena awalnya dia itu bukan diawali dengan sesuatu yang tadinya nggak ada terus ada. Dia tuh ada dari awalnya gitu. Itu penjelasan Islam. Makanya kan dia itu yang awal, makanya tidak ada yang mendahului kan. Seperti tadi Anda mengatakan katanya tadinya kosong, iya. Gimana sih? Tapi yang saya menjebak Anda tadi. Kan? Iya, makanya sesuai dengan pendapat Buddha di kitab Buddha juga, di Filsafat Buddha juga ya. Juga mengatakan seperti itu, bahwa ada yang pertama kosong ya. Aku dikit bang ya. Boleh bang, sedikit aja bang. Tadi pertanyaannya apa bang? Pertanyaannya tadi bang, mau tanya yang awal gimana sih? Udah tengah-tengah menanya lagi. Enggak, soalnya yang nanya yang awal apa yang... Ada Kang Jumahi, mungkin Gurunda mau menjelaskan. Iya. Yang silakan Gurunda, apa-apa. Kang Munir, silakan. Iya. Tanya. Yang besar itu yang ya lanjut bang. Saya boleh sedikit ya. Oke bang. Beliau ini kan Kristen,
karena dia mengaku sebagai pengikut, walau sebenarnya orang ini adalah anti Yesus. Jadi gini, di dalam Yesaya 57 nomor 15 dikatakan begini, Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi aku tinggal juga bersama-sama dengan orang yang rendah hati, yang bertaubat daripada dosa, supaya aku memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Nah, terkait dengan apa yang saudara kita pertanyakan, tentang Allah itu Az-Zahir. Az-Zahir atau Az-Zuhur, yang bermakna Al-Uluh, yang tinggi, di atas sana. Nah, ketika dikatakan bahwa Allah itu zahir, berarti dia itu maha nyata. Kemahanyataan Allah itu tidak meliputi kemudian terhadap wujudnya, dalam arti kata hakikatnya itu yang harus nampak oleh mata. Tapi keberadaannya itu nyata adanya. Contoh. Alam semesta ini adalah perwujudan bahwa Allah itu zahir. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak tercipta dengan sendirinya. Alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh esensi yang tidak ada. Kenapa? Karena kalau diciptakan oleh hakikat yang tidak ada, itu mustahil. Kenapa? Karena dirinya sendiri nggak ada. Berarti yang menciptakannya itu adalah esensi yang ada, hakikat yang ada. Nah, siapa hakikat yang ada ini? Itulah Allah yang Az-Zahir. Jadi Allah itu nyata adanya. Apa bukti bahwa Allah itu nyata? Dengan adanya semesta ini. Contoh misalnya, bagaimana seekor harimau bisa kita ketahui bahwa harimau itu ada tanpa kita melihat wujud daripada harimau tersebut? Tentu dengan cara melihat jejaknya. Bekas jejaknya itu membuktikan bahwa harimau itu ada. Meski kita tidak melihat daripada harimaunya langsung. Tapi akal akan terkonek dengan keberadaan harimau. Bahwa harimau itu ada karena dia punya jejak. Allah itu zahir, nyata, karena jejaknya ada. Apa jejaknya? Alam semesta ini. Gak mungkin alam semesta ini dibuat oleh seorang presiden. Atau seorang malaikat. Tak mungkin. Tapi esensi alam semesta ini dicipta oleh yang maha ada. Dialah Az-Zahir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sekarang adalah yang bertanya adalah orang yang tidak memahami apa itu zahir. Yang dikatakan nyata menurut hitungan sahabat kita ini adalah yang nyata dilihat oleh matanya. Itu yang mereka pahami nyata. Nah, jadi oke, suatu yang nyata itu tentu dapat dilihat. Iya betul. Allah itu dapat dilihat, betul. Allah itu dapat dilihat. Oke. Nah, sekarang zohirnya Allah atau yang apa? Kalau Allah itu memang mahal. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda. Oke. Maha zohir. Ya. Oke, sabar. Anda harus sabar kalau belajar, ya. Jadi gini, sekarang Anda bisa melihat saya enggak? Kalau Anda itu zohir, tentu saya bisa melihat. Nah, sekarang Anda bisa melihat saya enggak? Saya tanya sederhana aja supaya akal Anda sehat. Saya tidak bisa melihat karena Anda itu batin. Nah, oke. Nah, sekarang apakah Anda mengatakan saya ini tidak nyata? Tentu nyata. Kalau nyata, maha nyata, berarti tentu aku dapat Anda mengatakan saya nyata. Bisa enggak Anda menunjukkan saya di mana? Nah, kalau sekarang Anda itu lagi batin, lagi tersembunyi. Enggak. Anda mengatakan saya nyata. Betul? Bahwa Zuma itu nyata. Anda bisa menunjukkan saya di mana? Iya, makanya pengertian dalam ayat ini ya, Allah itu dia yang zahir juga, dia yang batin juga. Iya, jadi betul. Sekarang saya tanya sama Anda, berbicara jangan ke batin dulu, berbicara mengenai zahir dulu. Anda sedang berbicara dengan pribadi yang ada atau tidak ada nih sekarang? Ada. Oke, ada. Berarti nyata ya. Anda bisa menunjukkan kenyataannya bahwa saya itu betul-betul ada? Bisa. Dengan cara apa Anda menunjukkan bahwa saya ada? Ya, dengan apa? Ya. Nah, kalau memang nyata, pasti saya akan melihat Anda. Tapi sekarang gini, Anda batin. mengatakan saya nyata. Coba tunjukkan saya seperti apa saya sekarang ini.
Kalau memang Anda itu maha zohir, sekarang silahkan tampakkan Anda diri dulu. Loh, yang dikatakan maha zahir itu ada. Maha zahir itu ada. Zahir dan maha zahir itu ada. Maha Nah, nyata. sekarang saya tanya sama Anda. Dengar, saya tanya sama Anda. Anda mengakui saya nyata. Bisakah Anda menunjukkan keberadaan saya? Nah, kalau Anda memang nyata, tentu dapat dilihat. Bukan masalah Allahnya, bukan masalah sayanya. Masalahnya ada di Anda sekarang. Apakah Anda bisa membuktikan saya itu ada atau tidak ada? Tentu saya bisa dapat membuktikan. Coba Anda buktikan bahwa saya ada di depan Anda. Coba. Ya, pertama, kalau Anda itu memang maha zohir, maha nyata, maha nampak. Ya. Bukan sayanya, sekarang Andanya yang saya minta. Anda yang punya kapasitas sebagai orang yang berbicara dan punya akal. Anda yang saya minta, coba Anda wujudkan saya di hadapan Anda. Bisa nggak Anda? Kita berbeda konteks. Memang berbeda konteks karena Anda itu menganggap Allah itu adalah makhluk. Betul? Tidak, saya tidak menganggap seperti itu. Kalau Anda tidak menganggap Allah itu makhluk, lantas yang Anda katakan zahir itu yang bagaimana? Nah, yang saya anggap zahir yang pertama adalah dia harus nampak gitu. Dia harus nampak, dia harus dilahirkan, dia harus dibunuh manusia gitu yang Anda katakan zahir. Karena dia adalah maha nyata dan lagi pula kan sudah dikatakan tadi, dengan adanya alam semesta ini bukti bahwa adanya Allah. Kalau tidak ada alam semesta ini berarti tidak ada pencipta. Itu tanda wujud Allah, tanda adanya Allah. Sekarang tanda zahirnya Allah. Manusia tidak mampu untuk melihat itu. Sekarang Anda mampu melihat wujud saya enggak? Nah, berarti kalau tidak mampu, berarti ayat surah Al-Hadid ini tidak bisa dibuktikan. Yang dengar dulu. Perbaiki. Coba cara Anda menerima penjelasan saya. Dengar. Yang tidak mampu melihat itu bukan berarti ketidakmampuan Anda melihat membuat sesuatu yang ada itu menjadi sirna. Contoh, Anda tidak mampu melihat saya, tapi Anda mengatakan saya zahir, saya nyata ada. Apakah kemudian ketika Anda tidak mampu melihat saya ini menjadi nggak ada? Sekarang Anda itu tidak zohir, tapi wujud Anda tetap wujud. Loh, dari mana Anda mengatakan saya wujud? Ya karena ada suara, karena ada orangnya. Itu berarti saya nyata kan? Nah, tidak nyata, masih tersembunyi. Kalau nyata Anda itu bagi siapa saya tidak nyata? Bagi siapa? Bagi saya. Karena berarti keterbatasan itu ada sama siapa? Saya. Ya sama saya. Kamu yang terbatas, yang tidak bisa melihat kemahakuasaan dan keberadaannya, wujudnya Allah. Karena tidak ada manusia yang mampu melihat wujud Allah. Tentu. Ya, tapi kenapa di dalam ayat ini mengatakan dia yang zohir? Ya? Zohir karena ada. Ya kalau ada itu tentu wujud. Nah, kalau wujud itu makhluk, itu sifat makhluk. Makanya saya katakan kepada Anda yakin bahwa saya ada, Zuma ada? Dengar dulu. Anda yakin bahwa Zuma itu ada? Yakin. Nah, terus kenapa Anda tidak bisa melihat saya? Karena Anda itu tersembunyi. Coba di tempat yang apakah kalau Anda ternyata tidak mampu melihat saya, yang salah saya atau Anda? Tentu salah saya. Karena Anda terbatas kan? Tidak, tentu salah Anda. Karena apa? Anda loh, kok saya jadi salah? Saya tetap ada loh. EGP dengan kamu yang nggak mampu melihat saya. Yang pasti saya ada. Nah sekarang begini. Kamu yang terbatas tidak bisa menelaah. Bukan saya yang terbatas. Ya kalau di situ bukan terbatas, coba lihat saya. Kamu bisa melihat saya? Oke. Kalau Anda mau dilihat oleh saya, zohirkan dirimu. Lah ini saya zohir. Ini saya zohir. Nih, saya lagi pegang HP nih, saya pukul-pukulkan ke meja nih. Saya zohir, saya nyata. Nah, kalau memang Anda itu zohir nyata, tentu orang dapat melihat Anda. Tentu orang di sekeliling saya dapat melihat saya. Nah, makanya itu berarti Anda itu zohir kepada mereka. Nah, terus kenapa kepada Anda? Ya karena apa? Anda itu lagi batin, lagi tersembunyi. Anda yang punya keterbatasan melihat saya, Anda tidak mampu melihat saya.
tapi saya ada, saya nyata. Betul? Bukannya saya nggak mampu. Kalau Anda Loh, kalau kamu nggak mampu, coba lihat saya, coba tunjukkan saya. Ini logika Anda ini sakit kayaknya. Anda mengatakan Anda tidak mampu menunjukkan apa? Bukannya Anda yang tidak mampu menelaah saya. Coba Anda tunjukkan saya. Kayak mana saya sekarang? Pakai baju apa? Saya pakai celana warna apa? Coba. Seperti saya ada loh, saya nyata loh ada. Sekarang buktikan bahwa saya nyata ada. Ayo, coba. Anda itu memang wujud ya. Ya, Anda itu wujud. Ya. Tapi zuhir Anda itu tidak. Loh, kenapa bisa Anda mengatakan begitu? Ya, karena Anda itu tidak tampak. Yang namanya zuhir itu adalah maha Lah, nyata. ini saya nampak. Ini. Saya pukul-pukul meja nih. Saya nampak. Oke, sekarang open kamera baru saya lihat. Nah, sekarang kamu dengar suara saya enggak? Suara saya itu ada karena saya ada atau karena saya tidak ada? Nah, jadi karena suaramu itu ada, berarti Anda itu wujud, bukan zuhir. Nah, berarti saya ada kan? Berarti saya nyata ada kan? Nah, itu artinya wujud. Ya, iya saya ada berarti kan? Tapi bukan zuhir kan? Lah, yang katakan saya zuhir itu apa menurut kamu? Ya, nyata kan gimana sih nyata? Coba kau pakai itu otak yang ada dikasih sama Tuhan tuh. Zahir itu artinya nyata. Saya ini nyata ada. Nah, makanya nyata. Berarti yang nyata itu adalah yang bisa nampak, yang bisa dilihat. Itu artinya Oke, sekarang begini. Kalau kamu tidak bisa melihat saya, apakah saya nggak ada? Nah, seperti yang kalau masalah ada, tetap saya yakin Anda itu ada. Anda itu berarti Anda sudah mulai sehat. Nah, tapi kezuhiran Anda kemaha nyataan Anda itu tidak terlihat. Karena Anda itu lagi. Jadi maksudnya kamu ingin mendudukkan pencipta alam semesta ini sama seperti makhluk gitu, digelitik, ya, ditombak ususnya, maunya kayak begitu ya? Tidak, aku cuma mempertanyakan ayat ini. Jika memang Anda itu tidak bisa membuktikan, berarti ayat ini tidak boleh dipakai. Saya bingung. Kenapa bisa? Allah itu zahir, Allah itu nyata. Ya, makanya Anda itu cuma bisa Allah itu nyata. Nah, sekarang Anda juga sama dengan saya berarti. Anda mengatakan saya nyata, tapi Anda tidak bisa menunjukkan saya. Gimana? Yang error otaknya siapa nih sekarang? Kalau Anda bertanya seperti itu, kalau bertanya apakah saya ada, tentu Anda itu wujud. Ya. Coba buktikan wujud saya, coba buktikan. Nah, kan arti wujud itu adalah ada. Ya, coba Anda coba buktikan bahwa saya ada. Oke, semua disaksikan di sini. Wahai anti Yesus, semua yang ada di sini membuktikan, menyaksikan. Anda mengatakan saya nyata. Sekarang buktikan kepada mereka bahwa saya nyata. Coba, saya ingin tahu. Sekarang, oke, kalau Anda itu mau menzuhirkan diri Anda atau menyatakan diri Anda, open kamera. Silahkan. Oh gitu. Jadi kalau open kamera, kamu melihat HP atau melihat saya? Tentu melihat Anda juga. Oh gitu, melihat saya juga. Berarti kalau tidak open kamera, berarti saya nggak ada. Bukannya nggak ada, tetap ada, tapi nyata tidak. Orang dari mana ini teman-teman? Udahin aja Guru dah. Orang dari mana ini? Duma, kita katanya mau debat ini sama Pak Antonius. Sudahlah, ini sudah nanti. Orang dari mana ini? Udah. Obati aja lain kali. Pasiennya satu ini obati lain kali aja. Ini Uti, mungkin kalau emang perlu dilanjutkan, saya minta izin ke room 1 lah. Saya sama Kang Alif mau ngobrol di sana. Kang Pengyotesus, kita ke room 1 ya. Enggak apa-apa. Ya, sama Kang Alif ya, silakan. Itu katanya hati-hati hari Bang, ini jangan sampai terkontaminasi. Ketawa saja ya. Tapi kan Anda itu tidak bisa membuktikan bahwa Allah zuhir, Allah kan. Ya udahlah. Kamu aja nggak bisa membuktikan bahwa saya nyata. Maksain harus bisa dilihat. Anda itu intinya. Bisa membuktikan kewujudan Allah. Itu yang Anda bisa buktikan. Tapi memang manusia nggak bisa menunjukkan. Sekarang begini, kalau kamu mau menunjukkan Tuhanmu, wujudnya seperti apa Tuhanmu? Coba. Saya mau tahu. Nah, betul tuh. Tadi coba ke situ. Kasih fotonya Tuhanmu mana? Coba. Kasih foto Yesus yang berbagai macam tuh. Tunjukkan ke dia. Wujud Tuhanmu itu kayak mana? Coba. Saya ingin tahu. Penasaran saya. Kan sudah dijelaskan ya. Coba kau telepon Yesus, suruh Yesus buka kamera. tapi dia kan maha nyata, dia bisa kelihatan.
Oh, Ya. coba buktikan. Buktikan kalau Yesus itu maha nyata. Coba, saya mau tahu. Nah, kan dia sudah hadir. Mana buktinya sudah hadir mana? Coba. Kan itu yang disalib itu siapa? Oh ya biarkan Maria. Oh, itu kan. Jadi jelas kan, kamu mau pencipta alam semesta itu menjadi makhluk. Baru kau bilang Tuhan itu nyata. Nah, itu betul sebabnya kan? di dalam Alkitab dikatakan Alfa dan Omega. Dia yang awal. Dia Oh, yang itu yang ingin kamu akhir. jajakan. Oh, kasihan kali kamu. Sambil dia jelaskan apa Alfa dan Omega itu firman Tuhan yang Dia sedang yang awal dan dibacakan oleh dia yang Yesus. akhir. Tunggu dulu. Membahas tentang Wahyu 1, kamu harus mulai dari ayat 1, nomor 1. Bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus adalah firman Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang Alfa dan Omega bukan Yesus, tapi Tuhannya. Tapi yang satu aja ini belum bisa dijawab. Bagaimana? Nah, kamu lucunya di kamu itu, kamu mengatakan Tuhanmu itu manusia. Kamu ingin Tuhan kami juga seperti Tuhanmu, makhluk. Oh kan no, di dalam salah. Alkitab, di dalam Alkitab sudah jelas mengatakan. Apa di dalam Alkitabmu? Yang mana tuh? Tuhanmu di dalam roh. Nah, coba saya ingin tahu kayak mana bentuk Tuhanmu yang roh itu. Silakan. Silakan Kejebak pilih. kau sekarang. Pilih Kau yang kejebak kau sekarang. Rontok gigi kau menjelaskan ini. Kalau Wujud nyata- Tuhanmu adalah roh. Seperti apa wujudnya? Kalau Yesus nyata berarti kan bisa didefinisikan, identifikasinya jelas. Dari foto yang dipajang itu, mana yang Yesus? Coba. Ya, banyak nih. Pilih. Tuhan, ayo, pilih. ini Bang, dia katakan Tuhannya roh katanya. Coba tunjukkan roh itu kayak mana model wujudnya. Waduh, lebih repot lagi deh. Wujud roh kayak mana? Ayo, ganti itu namamu pengikut Yesus, anti Yesus yang benar. Coba tunjukkan wujud roh itu kayak mana coba. Tuhan itu adalah roh. Nah, sekarang tunjukkan roh itu kayak mana modelnya. Ada di dalam ayat Alkitab, memang roh itu apa macam-macam. Ya sekarang gak usah macam-macam deh, satu aja. Roh itu modelnya kayak mana? Di dalam ayat Alkitab mengatakan dia terlihat seperti merpati. Itu yang Oh, jadi Tuhanmu bentuknya burung merpati. Gak apa-apa deh, merpati aja. Oh, yang dari kedua, tadi ke. Oh, yang ternyata kedua, Tuhanmu burung merpati. yang kedua dia Oh. sering menampakkan dirinya seperti cahaya api. Nah, itu. Oh, gitu. Nah, Terus sekarang apa lagi? yang- Terus apa lagi? Nah, itu sudah cukup membuktikan. Sekarang Enggak, Anda yang itu saya ingin pertanyaan tahu, saya. kalau yang kau katakan merpati dan juga api itu kan bukan roh. Yang saya pinta ini Tuhan yang roh itu kayak mana wujudnya? Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau roh itu kan bukan merpati, Bos. Itu burung. Yang saya minta ini roh. Kayak mana modelnya roh itu? Ya makanya seperti cahaya, seperti saya bilang tadi. Ya kalau cahaya ya cahaya. Yang saya minta itu roh. Kayak mana tuh rohnya? Sekarang Kak, Anda itu bisa buktikan nggak pertanyaan saya? Tunggu tadi? dulu, saya sudah ngajarin kamu. Ya, analogi Bukan, sederhananya, saya ada, saya nyata, tapi kamu tidak mampu melihat saya, apalagi pencipta alam semesta. Nah, kau Nah, katakan makanya Tuhanmu itu roh. Coba tunjukkan roh itu berarti seperti apa wujudnya. Anda itu beriman buta karena apa? Sama kalau dibilang iman buta itulah Anda. Sekarang tunjukkan roh itu kayak mana, roh Tuhan kau itu kayak mana modelnya. Berarti kita sama kalau seperti itu. Sekarang begini, kau katakan Tuhanmu itu roh, wujud roh itu kayak mana? Ini nggak ketemu Kang, di YouTube juga nggak ada di YouTube, di Google juga nggak ada kalau Rohman. Iya, itu dia makanya aku bilang Tuhanmu adalah roh. Coba wujud roh itu kayak apa? Ketemu. Kalau merpati masih ada tadi merpati. Kalau merpati bukan roh, Bang. Api juga bukan roh, cahaya juga bukan roh. Yang saya tanya Tuhannya dia ini roh. Coba kamu buka Wahyu 5 nomor 7 lah. Wahyu 5 nomor 6, gak usah malu-malu. Wujud roh Tuhanmu itu kayak gitu. Ya, berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Seram. Menakutkan sekali wujud Tuhan kau itu. Sekarang wujud Tuhan, sekarang kenyataan Tuhanmu gimana? Lah, Tuhanmu di mana? Jadi kamu gak mampu menunjukkan Tuhan yang bentuk roh itu kayak mana modelnya ya? Gak bisa ya? Ini kali ya. Nah, ini kali ya? Bukan. Coba di screen. Kan di dalam itu wujud Tuhan kamu ya? Tertera Ya, kau di bisa dalam tunjukkan nggak Tuhan berbentuk zat itu?
Bisa enggak kau Trinitas. tunjukkan itu? Tidak ada Tuhan berbentuk zat. Nah ini datang lagi pasien satu ini. Bisa enggak Tidak kau ada. tunjukkan Di mana itu? diterangkan bahwa Tuhanmu Allah itu zat? Di mana? Di mana? Di Ya, mana? zat cair, padat atau gas Tuhan? Itu ada di kitabmu itu. Terjemahan lama itu disebut zat begitu Tuhan Tahu kamu. saja berbicara Yesaya 60 mengatasnamakan Yahudi, sedangkan rabi-rabi Yahudi menjelaskan bahwa itu berbeda dengan penjelasanmu. Nah, sekarang enggak usah terlalu jauh. Saya tanya samamu, kalau kau katakan Allah itu zat, di mana dalilnya? Di mana di Al-Quran bahwa Allah itu zat? Coba. Yesaya 60 dalilmu dari anggapan orang Yahudi bahwa itu adalah engkau yang menggenapi itu. Sekarang saya tanya samamu, di mana tuduhan kamu bahwa Allah itu zat? Di mana? Kemarin kau mengklaim bahwa Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 kaulah yang menggenapi itu, umatmu lah yang menggenapi. Umatnya itu. siapa? Kalau kau mana dalilmu dari Yahudi atau jangan-jangan kesesatanmu itu yang membuat dirimu mengaku kenapa itu? larinya ke Yahudi? Kemarin kau ini kali ya dengan jelas kau membodohi bocil-bocil muslim yang ada di dalam Ya, Zoom nah, bahwa kan, kau apa sih? Swasta. Jangan framing apa swasta. Pasien semua ini yang datang ini pasien. Kok pasiennya malah ngamuk-ngamuk gini sih? Ayo antri dulu biar suster. Jelaskan dulu Tuhanmu yang roh itu kayak mana itu? Ayo antri dulu. Tuhannya bentuknya roh. Kayak mana itu? Seperti apa? Semua orang Iblis tahu. itu kan juga roh. Tuhanmu juga dulu, roh. swasta. Perbedaannya yang mana? Bingung saya. Jelaskan Tuhanmu yang kayak zat seperti Kasian apa? itu si pengikut Di mana Yesus itu dalilnya lagi Tuhan diobati kami Bang zat? Zuma. Di mana? Di mana Tuhan kami zat? Coba tunjukkan di mana Paulus dalilnya. mana yang mengatakan Tuhan yang umat satu zat? Umat Paulus. Umat Paulus. Di mana diterangkan di Al-Qur'an kah atau di mana? Coba Kamu menolak Tuhanmu saat kata zat dan zat dalam bahasa Arab, coba. Ya, tunggu dulu. Di mana diterangkan bahwa Allah itu zat? Di mana? Zat bahasa Arabnya apa? Zat bahasa Arabnya apa? Mungkin coba kamu bisa nggak lo? Pertama, bisa nggak lo bedakan antara zat dan zat dalam bahasa Arab? Demian, kok kalian yang beol, kami yang harus nyebokin. Kamu lah yang nunjukin di mana dalilnya. Ditanya Bang Zuma tadi. Nggak ada satu dalil pun dalam Quran Allah itu zat. Ya, emang nggak ada, betul. Anda pintar itu. Ada. Dalam hadis itu menyebutnya apa? Zat atau zat. Zat dan zat itu berbedanya dalam bahasa Arab apa? Coba. Ya, kalau zat itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia, artinya materi. Zat itu bahasa Indonesia, artinya materi. Ya, terus bedanya kalau tulisan apa namanya kan zat itu kan Z-A-T kan. Kalau zat bahasa Arabnya apa? Kalau itu artinya hakikat. Ya bukan yang ku tanyakan. Kata zatnya ditulis bahasa Arabnya apa? DZAT. Loh, emang tulisan Arab itu ada DZAT ya? Ini bom. Kamu cebo aja dulu kalau gitu. Pintu rumahmu. Lu salah ngomong, lu salah nih. Yang ditanya bahasa Arab, dia malah nyebut bahasa Latin. Ini saya bantu share screen nih, saya bantu share screen. Sebentar, bantu share screen dong. Zat itu adalah segala sesuatu berasal dari dia. Ada kan? Itu malah yang menjelaskan orang Prancis itu, ahli linguistik Prancis. Sini ayo, kalau kamu mau ngelawan tentang linguistik dan hermeneutika, semiotika dan apa? Kamu tadi bangsat apa? Gurunda Zoom. Maaf teman, maaf. Ini kita harus belajar disiplin biar kami dapat materi, dapat keilmuan. Kang Swasta, bagusnya Demian kita menghormati teman kantum sebagai orang Kristen atau mau punya ngambil alih selah, mau nyalip teman kamu nih gimana? Terserah. Ini izin Pak Budangun, katanya Bang Zuma saya sama Ustaz Tata ini mau debat, tapi saya bingung ini gimana ini, di mana dan mana lawannya itu loh. Bang Zion coba suruh tanya Bang Zion. Tanya Bang Zion dulu gimana itu Bang Zion. Katanya Ustaz Tata. Takutnya nanti di framing lagi sama Oten dikira saya kabur lah. Ustaz Tata udah di sini soalnya. Tunggu Bang Zion mana Bang Zion? Tunggu bentar swasta. Bang Zion kepental kayaknya. Oh. Enggak soalnya itu untuk pengikut Yesus masuk aku ada lawan ya. Ya. Aduh, ini tunggu dulu. Aduh, gimana sih ini? Ini tadi katanya ada debat sama Erben, sama Antonius dan kawan-kawannya. Nah, ini Bang Zuma, saya Ustaz Tata udah saya suruh ke sini. Kalau Erben ada di JCC katanya kata Kang Ade.
Nah makanya itu, coba Bang Zion, tadi Bang Zion yang atur itu, Bang Zion japri saya, coba Bang Zionnya mana, dia yang bertanggung jawab, gimana ceritanya, kalau nggak jadi ini saya aman nih, saya bisa tidur nih gitu loh. Melanjutkan perjuangan. Enggak, maksudnya gini loh, kan nanti mereka framing, dikira kita takut, saya Bang Zuma sama Ustaz Tata dikira takut, padahal saya di sini sama Bang Zuma Ustaz Tata, mereka ada di sana. Nih apanya yang salah nih, siapa nih yang benar nih, gini loh. Baik. Clearkan dulu, tunggu dulu, bentar. Yang punya nomor Kang Dion, tolong dihubungin dong. Saya kemarin minta juga nggak dikasih. Tadi dia masuk, bentar. Dia membaca, saya juga bingung nih. Ini gimana ini sebenarnya? Ini mana nih? Iya, bentar. Itu juga apa? Yang punya nomor Kang Dion hubungin. Saya telepon bentar. Ya udah, siap. Nanti kalau seandainya udah deal batal dengan Erben dan Antonius, biar Bang Zuma lanjut dengan apa namanya trio kuek tadi gitu. Itu Uniripa itu di grup pada di JCC itu mereka mungkin salah ini kali. Nah itu dia, saya mau nanya Bang Zion ini gimana, tunggu lagi saya telepon di Ustaz Alif. Ya lanjut. Kepada ini tadi, kepada siapa yang nggak mau di live kan Kang Pengikut Yesus, Anda ke room 1 yuk sama Kang Alif, ke room 1 Kang Alif yuk. Bisa Kang Pengikut Yesus? Mungkin sih ada swasta, dia udah marah banget ya karena sama Pak Jul Pikar ini, Pak Jul Pak Juma, mungkin biar melampiaskan amarahnya sama si Demian. Iya, boleh. Yuk ke sana Kang, ke room 1 aja Kang. Kang Alif ke sana Kang Alif. Yuk. Lanjut. Iwan, saya minta izin ya, dilanjut. Bang Ahi, saya ditunggu di CTC biar nggak apa-apa karena udah terlanjur janji. Ternyata mereka sudah di sana rupanya. Dipikirnya tadi di sini ada dialog. Terus? Antum di sini aja sama teman-teman Kristen, nggak apa-apa. Baik kalau gitu, siap. Makasih Ahi. Jadi kita ke sana gitu Bang? Iya, ayo. Ustaz Tata dengar nggak ya? Ustaz Tata tadi saya yang suruh Ustaz Tata ke sini lah dia. Sudah diinfo sama ini deh, udah diinfo sama. Ya udah. Silakan. Saya minta linknya. Ahi, kami bergeser ya, sementara lanjut. Siap Ahi. Ya, dokter yang lain tolong ditanggapi pasien kita ya. Ada Kang Farah di sini untuk swasta. Saya praktek. Padahal mau cuti saya sebenarnya ini. Saya akan buktikan kepada kalian apa itu zat dan apa itu terminologi dalam linguistik ya. Semiotologi, hermeneutika, biar kamu paham ya apa arti kata dalam sebuah kata itu merujuk pada